Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ihwatal iman, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan hidayah yang sudah Allah berikan curah limpahkan kepada kita semua, sebab karena hidayah, Rahman dan Rahimnya Allah sajalah kita bisa merasakan Islam, merasakan menikmati iman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas bimbingan, atas maunah, atas perjuangan dari beliau. Alhamdulillah pada detik ini kita merasakan bagaimana kemudian Islam itu ada di hati kita, ada di dalam circle kita, dan insya Allah perjuangan Rasulullah nanti juga akan sampai pada akhir di yaumul hisab, bagaimana Rasulullah memanggil ummati, ummati, ummati. Dan siapakah umat terbaik dari Rasulullah? Umat terbaik dari Rasulullah sejatinya bukanlah para sahabat, bukanlah para salafus saleh, bukanlah para tabi'in setelahnya, tetapi umat dari Rasulullah yang beliau banggakan di antara umat-umat nabi-nabi yang lain adalah kita. Umatnya yang tidak bertemu langsung dengannya, tidak bisa mengikuti majelis-majelisnya secara langsung, tetapi kita beriman, kita menjalankan ajaran agama Islam. Alhamdulillah, kita adalah umat-umat pilihan. Ya, kita adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi yang terbaik. Ya, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Dan di antara manusia-manusia yang terbaik itu oleh Allah, kita disebut sebagai kuntum khairu ummah. Kita semua adalah sebaik-baik umat yang kemudian diturunkan, yang kemudian dikumpulkan, dimasukkan ke dalam circle masing-masing. Ukhrijat linnas. Untuk manusia yang lain. Kharaja yakhruju kharajat. Ya, keluar dari kata keluar. Jadi, maka kalau kita tidak bisa menjadi yang terbaik, seperti yang saya sampaikan di kesempatan terakhir saat itu, dua atau 1 minggu yang lalu, bahwa kalau kita tidak bisa menjadi yang terbaik, maka generasi yang terbaik yang selanjutnya lah yang akan menggantikan kita. Jadi ini fitrah. Jika ada kita menemukan di suatu daerah, misalkan, dalam sebuah pemilihan kok kalah, berarti generasi saat itu bukanlah generasi yang terbaik. Ya, kita baru tahu beberapa hari yang lalu, sepertinya di bulan Ramadan ini, pimpinan Skotlandia itu ada di Eropa, ya, di dekatnya Inggris. Saya nggak tahu apakah masuk bagian dari UK, ya, United Kingdom, karena England dengan Scotland itu beda. Pemimpinnya adalah umat Islam, keturunan Pakistan. Bahwa gubernur, ya, seperti gubernur di London adalah umat Islam, Sadiq Khan, sehingga di jalanan London itu menyambut Ramadan tahun ini banyak kemudian lampion-lampion menyambut Ramadan. Bahkan salah satu klub bersejarah, ya, sudah memenangkan banyak piala, Chelsea di Stamford Bridge, stadion kebanggaan mereka, menyelenggarakan buka puasa pertama dalam sejarah EPL, ya, English Premier League, dalam sejarah Liga Primer Inggris. Maka daratan Eropa saat ini, terlepas dari ada beberapa kasus Islamofobia bahkan, ya, daratan Eropa saat ini itu insya Allah syiar Islam itu luar biasa. Dan baru saja kemarin saya mengikuti webinar
di mana saya adalah fasilitatornya yang mengundang salah satu penerima manfaat dari LPDP, awardee LPDP yang sedang berkuliah di UK. Beliau adalah sejawat saya, dosen. Beliau cerita bahwa bisa jadi kuliah kita adalah kuliah yang kemudian mengemban misi dakwah. Kaget saya. Kuliah mengemban misi dakwah. Bagaimana ceritanya? Ternyata ikhtiar dari yang bersangkutan jalannya mulus sekali. Saya juga kagum. Saya sedang membentuk sebuah tim, ya. Tim itu beranggotakan 47 orang yang goalnya adalah 47 orang itu bisa study abroad, ya, bisa kuliah lanjut S3 di luar negeri. Dan yang bersangkutan ini jalannya lempeng sekali, gitu ya. Nah, tim dibentuk, nggak lama beliau dapat LPDP, nggak lama lagi dapat kampus, cepat sekali. Ternyata saya baru dapat niatnya kemarin, gitu ya. Saya suruh cerita, kepada Allah yang bersangkutan cerita bahwa misi kita kuliah adalah untuk misi dakwah. Apa yang beliau sampaikan? Ya kita mengedukasi. Misalkan dalam bulan Ramadan kita mengedukasi orang-orang untuk ya saya nggak puas, saya nggak makan, mohon maaf, saya nggak makan. Kenapa? Ini tuntunan, ini ibadah. Di dalam agama saya, kutiba alaikumusiyam yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka puasa adalah ibadahnya orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti diwajibkannya puasa terhadap orang-orang yang sebelum kamu. Jadi puasa ini bukan ibadah yang tiba-tiba yang disuruh tahun 2022. Bukan, tapi sebelum kamu. Ya, bahkan kalau teman-teman mau iseng-iseng riset gitu ya. Umat beragama lain itu juga puasa. La'allakum tattaqun, ya. Jadi puasa ini ada sebab dan akibatnya. Syaratnya pertama adalah orang yang beriman, sehingga kalau orang nggak beriman, puasanya ya tidak makan, tidak minum saja, gitu kan? Tetapi masih riba, tetapi masih jelalatan, ya, tetapi masih nggak enak omongannya, gitu kan? La'allakum tattaqun. Syaratnya adalah orang beriman, goalnya adalah menjadi orang yang bertakwa. Dan predikat takwa adalah sebaik-baik takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah aghniyaakum, orang yang paling kaya, bukan. Ya, atau orang yang jihad atau orang yang mati syahid di sisi Allah, bukan. Sebab dalam beberapa sirah atau catatan sejarah disebutkan tidak semua orang yang gugur di jalan Allah, perang membela agama Allah, ujung-ujungnya adalah mati syahid. Ya. Sehingga gelar atqakum, orang yang paling bertakwa dan paling mulia di sisi Allah, itu adalah sebaik-baik gelar bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim. Ya. Maka ketika yang bersangkutan bercerita bahwa iya, saya kuliah mengemban misi dakwah agar orang-orang yang mungkin tidak tahu Islam, dan benar saja, ada temannya dari China kemarin cerita, ada teman saya dari China tanya, oh, Islam itu apa? Ternyata dari sekian, mungkin 1 miliar ya penduduk di Cina itu, sekian penduduk Cina itu, ini kesaksian nyata kemarin dan beliau ceritanya siang-siang. Saya rasa insya Allah di bulan Ramadan beliau tidak berbohong. Gitu ya. Temannya ini baru tahu, oh apa itu Islam? Ya Islam itu agama. Ya, oh luar biasa ya, kamu kuat ya, kamu kuat menjaga ajaran agamamu, kamu tidak puasa, tidak makan, tidak minum berjam-jam. Ya, kalau di Indonesia insya Allah kita 12 sampai 13 jam. Biasanya 12 jam di awal-awal puasa ya, 1 sampai 10 mungkin ya, mendekati akhir puasa mungkin 12 jam setengah atau 13 jam. Di Eropa
itu bisa 15 sampai 16 jam. Dan itu tidak makan, tidak minum. Dan di postingan sebelumnya, saya tidak sengaja menemukan di Instagram itu ada seorang ibu-ibu yang membagikan cerita tentang anaknya. Anaknya itu masih SD sepertinya dan sedang sekolah di Jepang. Dia titipkan ke guru-gurunya. Jadi kalau di Jepang itu konon setiap bulan, kalau di kita mungkin untuk anak TK, SD gitu ya, TK terutama, rapotan itu ngundang orang tuanya. Tapi itu kan mungkin 3 bulan, 6 bulan sekali. Tapi di Jepang tiap bulan ada momen untuk bertemu dengan orang tua. Dan orang tuanya ini menitipkan kepada senseinya, sensei itu guru ya, sensei, anak saya bulan depan itu puasa. Anak saya tidak makan, tidak minum. Kaget mereka. Loh, apa nggak lapar? Iya, lapar. Tetapi ini ajaran agama kami. Kami belajar untuk menahan diri dari lapar, dari makan dan minum. Kan? Apa dia nggak kasihan? Nanti lihat teman-temannya makan, lihat teman-temannya minum. Namanya anak kan gampang kepingin ya. Jadi kalau kita masih kepinginan, ya tidak mudah mengendalikan nafsu, pengen ini, pengen itu, ingin semua, kayak lagunya Doraemon itu, maka bisa jadi kita seperti anak-anak. Tak ubahnya kita adalah anak-anak. Karena sifatnya anak-anak itu kepinginan. Ingin hal-hal yang baru, ingin ini, ingin itu. Gitu ya. Dan Alhamdulillah, ini bisa jadi syiar. Sehingga apa yang bisa diambil atau ibroh dari peristiwa baik di Eropa tadi ataupun di Jepang, kalau kita ingin misalkan mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut di luar, bisa jadi salah satu alasan, the power of reason, agar Allah mudahkan jalan-jalan kita adalah bahwa kuliah atau misi kita untuk kuliah di luar negeri, belajar itu, thalabul ilmi, faridatun ala kulli muslim wal muslimat, adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat adalah dengan mengikhtiarkan bahwa kuliah kita di luar negeri untuk misi dakwah. Bahwa setiap perilaku kita nanti, sholat kita, ya, kebaikan-kebaikan kita adalah untuk menarik orang lain agar, oh ini loh Islam. Agar materi-materi yang Allah berikan di Al-Quran, tuntunan-tuntunan yang Rasulullah berikan di hadis, bisa kita amalkan bahwa Islam adalah akhlak kita, bahwa kebaikan-kebaikan yang nanti kita ikhtiarkan adalah bentuk dari kita mengamalkan Islam. Ya, al-imanu adun bil qalbi, iman itu diakatkan, ya, diniatkan dalam hati, wa iqrarun bil lisan, dan dilafatkan, ya, dengan perkataan. Maka ada beberapa madhab dan ormas di Indonesia terutama yang melafalkan niatnya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillah. Saya berniat ya Allah untuk puasa Ramadan tahun ini. Niatnya karena ini bagian dari wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, dan juga diwujudkan dengan perbuatan. Kita nggak mungkin cukup niat puasa, tetapi ternyata kami shaimin, betapa banyak orang-orang yang berpuasa, tapi ternyata puasanya fisik saja. Yang tadi sempat saya nukil di awal adalah, ya, cuman lapar dan minum. Laisal ju wal atas. Cuman lapar dan minum. Kenapa? Karena tidak semua dari anggota tubuhnya berpuasa. Pikirannya masih berpikir kotor, negatif thinking, suudzon. Ini mengurangi pahala puasa. Gitu kan? Bahkan bisa membatalkan, gitu kan? Kalau misalkan sore-sore ya sudah ngerasani ngelibah temannya, nyemil, nunggu buka. Gitu. Alhamdulillah, teman alhamdulillah. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah kalau kita ternyata puasa-puasa kita gitu ya. Kalau ternyata ini hari ke-11. Ya, kalau saya tidak salah ini hari ke-11, bahwa di hari ke-11 ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk Allah oleh Allah, bahwa puasa kita belum ada yang bolong, tarawih kita belum ada yang bolong. Tilawahnya adalah tilawah yang terbaik.
Kenapa? Ya, karena di antara tanda bahwa Allah menerima ibadah kita itu adalah kita kecanduan untuk berbuat baik dan melanjutkan ibadah itu. Jadi salah satu parameter fastaqim kama umirta, maka berpegang teguhlah, istiqomahlah kalian kama umirta terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, umirta itu fi'il amr kalau dalam kaidah nahwu sharaf. Amara ya'maru amran. Diperintahkan. Jadi sesuatu yang didahului dengan alif, ya, itu ada menunjukkan kalimat perintah. Fastaqim kama umirta. Berpegang teguhlah kepada apa yang Allah perintahkan kita. Allah itu nggak receh kalau memerintah ke kita. Ya, semua yang Allah perintahkan ke kita, dampaknya tidak hanya untuk dunia dan akhirat, tetapi juga multi efek, gitu ya. Jadi kalau kita misalkan berharap pahala, pasti berharap kebaikan dunia, pasti. Tetapi lebih dari itu yang akan kita dapatkan, gitu ya. Jadi tidak sekedar untuk dapat pahala dan untuk memperbaiki diri, tapi lebih pasti. Fastaqim kama umirta. Jadi ketika misalkan kemarin kita ngaji 1 juz atau 1 lembar, dan hari ini kita masih ingin ngaji 1 lembar, maka berarti Allah menerima pahala ngaji kita kemarin, tilawah kita kemarin. Ya, jadi bukan banyaknya, tetapi bagaimana ibadah kita itu istiqomah, komitmen, konsisten. Bukan berarti kita nggak boleh ngaji langsung 2 juz, enggak. Ya, zamannya dulu para salafus soleh mungkin ada yang sehari hatam 2 kali, gitu kan? Ya, itu bagus, ya luar biasa, gitu. Tapi susah kalau kita contohkan untuk diri kita, ya. Tapi lebih kepada bagaimana kita belajar dari surat Al-Mulk, bagaimana Allah itu mencari ayyukum ahsanu amala. Sebaik-baik ibadah yang terbaik. Bukan ayyukum aktsaru, tapi ayyukum ahsanu atau ayyukum akbaru. Bukan terbesar, bukan terbanyak, tetapi ahsanu amala. Allah itu menghitung yang terbaik dari ibadah. Sehingga kalau kita memperbanyak ibadah, insya Allah gitu kan, masa sih dari banyak ini kita nggak dapat yang terbaik gitu kan? Itu kita kembalikan. Jadi kita harus istiqomah. Kalau kemarin berbuat baik, ya saya pernah, Allahu a'lam ini sahih atau tidak, saya pernah baca sirah ada orang yang masuk surga bukan karena dia selalu sholat tahajud, bukan. Bukan karena dia puasa Senin Kamis, bukan karena dia rajin sholat duha, tetapi karena setiap dia menemui masjid atau musola, dia selalu mengambil koin, mengambil uang dari dompet atau sakunya, dan dia masukkan. Berapapun yang dia temui di saku dan dompetnya dia masukkan. Setiap ketemu masjid atau musola. Komitmen, konsisten. Maka kalau hari-hari kemarin kita sudah komitmen, konsisten, ya biasanya kan grafiknya Ramadan itu kan awal-awal itu masjid musola penuh, ya tarawih, kemudian menjelang ya setengah, ya yang penuh itu kemudian mall. Kenapa? Diskonnya luar biasa dan orang butuh memang. Untuk apa? Untuk Lebaran, untuk Idul Fitri. Ya, laisal Aid, padahal bukanlah itu Idul Fitri, liman kana labisal jadid. Barang siapa yang menginginkan hari raya itu adalah baju yang baru, bukan itu. Pakaiannya baru, gadgetnya baru. Liman kana Aid, tetapi sejatinya Idul Fitri itu ta'atuhu azid. Tetapi ketaatannya yang justru meningkat. Jadi parameter keberhasilannya itu bukan, wah bajunya baru nih, beli di mana? Gitu. H&M. Kan? Beli di mana? Di tren. Bukan. Tetapi ketaatannya. Ya, jadi bukan karena mentang-mentang sudah buka puasa, ini belum nyampe Idul Fitri ya. Terus tiba-tiba kita bebas scroll
lambe turah, ya gitu kan. Terus tiba-tiba kita bebas makan sepuasnya. Ya, bukan. Karena ketaatan. Sehingga apa? Puasa itu bukan hanya sekedar ibadah jasmani, tetapi lebih dari itu puasa adalah ibadah rohani yang membutuhkan istiqomah, membutuhkan kita konsisten, yang pada ujung-ujungnya adalah jiwa kita kuat. Ya, ada salah satu kajian disebutkan bahwa Ustadz Nuzul Zikri cerita gitu ya. Orang saat puasa mungkin akan bisa menahan diri karena jiwanya sudah terlatih misalkan. Diajak makan sama temennya, "Aduh, saya puasa." Diajak berantem sama temennya, enggak, maaf, maaf, saya puasa." Ini wujud bahwa puasa itu menjaga diri kita. Diajak ghibah sama temennya, "Aduh, nanti ya." Tapi bukan berarti nanti itu dilanjut beneran. Nanti setelah buka atau tarawih jalan ke masjid, pulang dari masjid, atau bahkan saat khatib imam ceramah malah dilanjutkan ghibahnya. Bukan. Bukan. Ya. Kenapa? Karena puasa itu melatih jiwa-jiwa kita. Jiwa-jiwa kita dilatih. Ya, alhamdulillah. Teman-teman di Indonesia 12-13 jam ketemu nasi Padang, ketemu lalapan bebek purnama misalkan, ya kan? Ketemu apa lagi? Es teler, kolak pisang. Maka bagi yang berhijrah, misalkan saya kemarin tadi malam kontak teman saya di Australia. Ketemu apa, Mas? Daging kanguru. Ya, ketemu daging kanguru. Saya di sini ketemu apa? Daging rusa. Ya, di Estonia ketemu daging rusa. Nggak bisa saya kemudian bayangkan ketemu sambal bacak, gitu ya, atau Padang ya, yang paling terngiang-ngiang bagi saya Padang. Mungkin di sebagian negara Eropa atau bahkan di Amerika yang sudah banyak Indonesianya bisa. Di Estonia dikit, ayo ya kalau antum semua ingin gitu ya, ke sini, bermukim di sini, buka warung Padang, gitu ya, daging rusa juga. Oh, wallahu a'lam. Ingin rendang daging rusa, gitu ya, luar biasa. Maka ini menguatkan jiwa. Kenapa? Godaannya luar biasa. Lingkungan-lingkungan kita bukanlah lingkungan yang puasa, gitu ya. Saya tahu beberapa teman saya di program ini itu Muslim dan itu tersebar dari beberapa negara, tetapi mereka puasa. Enggak. Ya, Allahu a'lam. Apakah mengambil rukhsah gitu ya. Di 184 Quran surat Al-Baqarah itu kan Allah bilang bahwa bagi mereka gitu ya yang sakit atau dalam perjalanan, kalau dihitung bahwa perjalanan saya ke Estonia ini adalah musafir, maka saya sejatinya boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi harus menggantinya di waktu lain. Akan tetapi kalau kita membaca ayat ini secara utuh, ya, silahkan teman-teman bisa membuka Quran surat Al-Baqarah ayat 184, gitu kan. Di akhir ayatnya itu Allah memberikan pamungkas wa antasumu, tetapi barang siapa yang berpuasa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bagi orang yang sakit, orang yang bepergian, memang Allah berikan rukhsah atau keringanan. Dan Islam itu identik dengan keringanan-keringanan ya. Man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Iya boleh. Wa antasumu khairul lakum. Tetapi berpuasa itu sejatinya masih lebih baik. Gitu ya. Ini Mbak Nuril mungkin sama dengan saya, uh, mempelajari hukum, bahwa ketika kita belajar hukum, kita membaca pasal itu tidak bisa hanya satu ayat, tetapi harus runtut sampai ayat yang terakhir. Seperti itulah yang juga Allah contohkan di dalam Al-Quran. Boleh, kalian nggak berpuasa itu boleh. Sakit misalkan. Definisi sakit kan ya kita nggak tahu apakah
kelilipan itu bagian dari sakit gitu ya, bisulan gitu sakit terus nggak puasa sakit. Tetapi wa antasumu khairul lakum. Tetapi puasa itu lebih baik bagimu kalau kamu tahu, gitu ya. Kalau kamu tahu. Jadi luar biasa. Kalau kita baca pasal nggak bisa hanya satu ayat, satu angka, satu huruf, tapi harus sampai ketentuan penutup. Bahkan sampai kalau kita tahu diundangkannya nomor berapa. Puasa itu lebih baik bagi kita. Kenapa? Puasa itu adalah penjagaan untuk diri kita. Ya, ada orang yang mungkin selama 11 bulan yang lain itu suka makan sehingga kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, diabetesnya tinggi. Maka sebulan ini organ tubuhnya di-refresh. Kayak kita punya kendaraan, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, kita harus pergi ke bengkel, ganti oli, servis ini, itu. Ini kendaraan ya, 3 bulan sekali. Tapi umat Islam oleh Allah hanya diberikan 1 bulan. Maka 1 bulan ini kita maksimalkan. Kita optimalkan onderdil-onderdil kita. Tangan sudah mulai kesemutan. Ya, dikit-dikit capek. Jangan-jangan kolesterol. Kan? Ngantuan. Jangan-jangan diabetes. Naudzubillah. Apakah tidak ada anak-anak muda sekarang yang diabetes, kolesterol, asam urat? Banyak. Mahasiswa-mahasiswi saya itu banyak yang izin. Kalau 5 tahun yang lalu izinnya adalah sakit perut, masuk angin, pilek, tipes ya, mahasiswa mayoritas tipes ya, karena jajanannya itu yang murah meriah, termasuk saya. Saya kalau anak pondok itu yang umum adalah kudisan, kurap, gatal, gitu ya. Belum mondok kalau belum sakit kulit. Kalau mahasiswa belum jadi mahasiswa sebelum kena tipes, ya enggak ya itu bercanda ya. Kalau sekarang kan anak mahasiswa sekarang sudah higienis ya. Dulu saya kena tipes juga, ya, tapi bukan saat mahasiswa, saat SMA tipes. Tapi sekarang 2-3 tahun terakhir ya sebelum COVID, seingat saya izinnya itu sudah asam urat, darah tinggi. Bayangkan ketika saya kulik lebih lanjut, kenapa kok asam urat? Iya Pak, saya sangat suka tahu dan tempe. Oh, betul gitu? Iya. Saya enggak, saya imbangi dengan olahraga. Jadi mungkin mohon maaf ya bagi teman-teman yang mengkonsumsi tahu dan tempe berlebihan gitu ya. Memang yang berlebihan itu enggak baik. Khairul umuri awsatuha. Baik-baik perkara adalah yang pertengahan. Gitu ya. Kalau mau yang enggak sering-sering gimana? Ya, sehari puasa, sehari makan, makan tahu tempe. It's okay, masih ada jeda sehari. Bukan tiap hari makan tahu tempe. Kenapa? Alasannya hemat. Ada yang karena hobi memang tahu dan tempe, mungkin dia vegetarian, vegan, ya nggak makan yang disembelih, ya nggak makan makhluk hidup. Atau ada yang karena untuk hemat, ya kan? In case tahu dan tempe lebih murah daripada kalau kita beli telur, daripada kalau kita beli ayam. Hati-hati. Asam urat. Ini cerita dari mahasiswa saya. Insya Allah sudah lulus ya. Saya tidak akan nyebut nama. Saya juga lupa namanya. Saya ingat sekali waktu itu, anak ini ketua kelas, tiba-tiba dia izin nggak masuk, saya liburkan satu kelas. Di kebiasaan saya kalau ketua kelasnya berhalangan, saya nggak akan masuk. Gitu ya. Nah, tapi biasanya nggak, jarang. Dalam satu semester biasanya ketua kelas cuma nggak masuk sekali 2 kali. Sekali bahkan. Makanya biasanya rajin kan ketua kelas. Sehingga di bulan Ramadan ini Allah berikan kesempatan untuk kita. Ya, wakulu washrobu wala tusrifu. Makan minum boleh, wala tusrifu. Boleh berlebih. Ya. Contoh berlebihan seperti apa? Di stop semua. Wah, masuk gitu kan. Sudah kenyang gitu. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi bukan berhenti saat kenyang. Kaidah saat dulu ada seorang tabib. Tabib itu berasal dari bahasa Arab ya, tabibun, artinya dokter. Didatangkan Allah alam, apakah ke Mekah atau Madinah, kemudian tabib ini nganggur berbulan-bulan, bingung, tanya, ini kenapa ya, ke orang Muslim di sini kok
nggak ada yang sakit ya. Saya dokter ini nganggur ini. Ya, ini istri saya pasti seneng nih kalau ada klinik atau rumah sakit yang sepi gitu ya, dokternya bisa tilawah, bisa murojaah gitu ya. Ini kejadian dulu, bingung dia, kok nggak ada yang sakit ya? Iya, jawabannya adalah karena masyarakat di sini terbiasa makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah kalau kita, nah, sorry to say gitu kan, sudah buka puasa, nah, karena ini sudah mulai normal, nyari masjid yang makannya enak. Oh, di Permata Jingga, Ustaz. Di mana? Masjid Abdullah. Makan. Biasanya ayam bakar wong Solo, gitu kan. WSS, bebek selamat. Oh, kenyang. Setelah tarawih, temennya tasyakuran. Wah, beli apa? Beli talam nasi biryani. Makan lagi. Makan dia. Wah, mumpung ini Ustaz. Hemat ini saya. Bisa nanti sampai sahur. Kenyang. Padahal tadi sudah makan berat, ya sudah makan berat saat buka. Setelah tarawih makan lagi karena ada tasyakuran. Nah ya, kemudian dia tidur. Sahur ada ya, tetangga ngasih makan lagi. Dikasih paketnya KFC misalnya. Ayam, paketnya KFC itu kan banyak ya, lebih dari 10. Makan. Jam 7 pingsan. Ya, kekenyangan. Jam 7 pagi pingsan, kekenyangan. Ini bagian dari berlebihan. Nggak boleh. Ya, kenapa? Syahrul Ramadan, syahrul tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan pembelajaran bagi kita semua. Kita tidak hanya belajar untuk menahan diri dari lapar, haus, ya. Saya tidak akan membahas yang lain ya, karena levelnya teman-teman, levelnya mahasiswa ya, menahan diri dari lapar, ya, dari haus, gitu ya. Belum sampai ke hubungan suami istri karena masih jomblo semua. Nah, gitu kan? Ya. Sehingga tidak sekedar itu, bagaimana kita mengontrol. Maka nanti kalau Ramadannya berakhir, Idul Fitri, nggak sengaja ketemu temannya kok tambah gendut. Berarti Allahu a'lam, ya. Allahu a'lam. Apakah bisa dikatakan puasanya berhasil atau tidak? Allahu a'lam. Gitu ya. Allahu a'lam. Teman-teman yang lebih bisa menilai. Kenapa? Harusnya secara logika jam makannya berkurang, setidaknya kalau di Indonesia 12 sampai 13 jam. Puasa dan sahurnya. Ada beberapa orang termasuk saya itu puasa itu menjelang, ya kayak tadi saya baru bilang, teman-teman sudah tanya linknya, saya bilang saya baru sahur. Jadi 10 menit, 20 menit sebelum sahur itu, sebelum waktu subuh, mohon maaf, jadi saya baru makan. Ternyata saya baru tahu kenapa kok seperti itu lebih disukai oleh Rasulullah. Jadi ceritanya, Allahu a'lam, nanti bisa dicek di Sirah Nabawiyah, bahwa Rasulullah itu kebiasaan sahurnya adalah mendekati waktu subuh dan di situ banyak keberkahan. Jedanya apa? Jaraknya apa? Jaraknya seperti membaca 50 surat. 50 ayat ya, 50 ayat. 50 ayat. Allahu a'lam 50 ayat yang mana gitu ya. Kalau surat-surat pendek gitu kan, pendek-pendek. Kalau 50 ayat Al-Baqarah lumayan. Ternyata setelah saya selalu telat di sini karena di sini nggak ada imsak, sholatu wassalamu alaika, nggak ada. Ya, bahkan setelah subuh ini masih gelap, gelap. Makanya saya nggak bisa menunjukkan keluar, nggak bisa menunjukkan salju, gelap. Ya sampai jam 7 jam 8 baru agak terang, tapi nggak ada matahari. Jadi sudah kurang lebih sepekan di sini itu matahari itu hanya keluar jam 5. Jadi jam 5 di sini masih terang. Bukannya itu jam 8 malam. 16 jam. Jam 4 ini selesai sahur, artinya baru buka lagi nanti jam 8. 3.58 di sini itu sudah subuh, maghribnya 20.01. 16 jam, insya Allah. Gitu ya. Semakin mendekati ke atas, jadi ini Eropa Utara ya, semakin mendekati kutub, mungkin di kutub utara gitu kan, bisa 20-an jam lebih. Ya, tapi siapa juga yang mau puasa di kutub utara? Allahu a'lam. Ya, mungkin antum ada yang ingin meneliti gitu ya, bagaimana ekonomi, perputaran ekonomi di kutub utara, atau bagaimana hukum di kutub utara sana pas puasa, nggak buka-buka itu nanti.
ya. Dibukanya cuma 3 jam, puasanya 21 jam. Ya. Jadi apa namanya? eh, dengan kita kemudian aware bahwa kita itu tidak berlebihan, 50 ayat itu kan nggak banyak. Sehingga ibrohnya adalah kenapa harus di waktu akhir sahur itu kita nggak berlebihan makannya. Ya. Seandainya Rasulullah bilang sebaik-baik sahur adalah 1 jam sebelumnya. Oh, kita makan banyak. Ya, bisa habis dari warung Padang, mampir ke lalapan, mampir lagi ke nasi goreng. Wah, pagi-pagi. Ya, tadi dekat-dekat kampus itu saya tahu pagi-pagi masih ada nasi goreng. Nah, dia jualan 24 jam. Atau jualan dari sore sampai pagi. Ya. Tapi Rasulullah memberikan kita guidance bahwa sahur yang baik itu adalah sahur di waktu akhir. Kenapa? Biar nggak banyak-banyak makan. Ya, kalau makannya banyak, setelah sholat subuh tidur sampai asar, bangun-bangun, udah waktunya buka. Ya, Ustaz, kan ibadah di bulan Ramadan salah satunya adalah tidur. Iya, betul tidur. Tidur lebih baik dibandingkan kita melek, rasan-rasan, ghibah. Tetapi ada yang lebih baik daripada tidur. Tilawah, kita murojaah, kita taklim, ya kan? Kita menolong orang, bersihkan rumah. Ya, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman, salah satu cabangnya iman. Jadi kalau hari Ahad seperti ini, bersihkan pasangan. Nah, bersih-bersih. Setelah ini bersih-bersih. Tidak tak. Celong, rapi. Rambut gondrong. Wah, habis ini ke barbershop. Potong rambut. Ya, itu bagian dari iman. Jadi jangan nunggu Idul Fitri baru potong. Tidak. Ya. Sehingga dengan tarbiyah-tarbiyah seperti ini, dengan ibadah-ibadah seperti ini, goalnya adalah jiwa-jiwa kita ini kuat. Nah, di sini godaannya luar biasa. Buka puasa itu tidak hanya daging rusa. Hari pertama daging rusa. Hari kedua kambing jejer sama pork, jejer sama babi. Ya, gimana logikanya gitu ya? Sudah puasa seharian bukannya pakai babi gitu. Ya kan? Maka solusinya apa? Ya, mie instan. Daripada khawatir, mie instan. Sudah capek puasa 16 jam seharian, kalau logika kita adalah bahwa kita menahan lapar dan haus, maka kita pasti akan kecewa ke Allah. Ya Allah, 16 jam saya bukannya masa harus pakai pop. Sehingga memilih makan. Maka kita harus bersyukur. Di Indonesia ketemu apa? Bisa. Halal-halal insya Allah. Gitu kan? Ada logo MUI-nya lagi. Di sini mana ada. Makanan itu yang harus kita pilih di sini vegan. Kenapa? Lebih aman karena tidak ada protein hewani. Tapi rasanya rakaru-karuan. Nggak enak. Ya, nggak enak. Tapi harus kita syukuri karena puasa kita bukan ibadah menahan lapar dan haus. Puasa-puasa kita adalah ibadah untuk menguatkan jiwa-jiwa kita. Belajar sabar, belajar bersyukur, menahan godaan. Ya, kanan kiri. Wah, siang ada coffee break, ada makan gitu ya, teman-teman makan. Dengan kuat. Dan kalau kita tidak punya iman, gitu kan? Iya bisa aja kita makan. Sama kayak puasanya anak kecil itu kan. Mohon maaf, gak semua anak kecil mungkin ya. Saya cerita ponakan saya. Ponakan saya yang paling kecil saat itu. Karena sekarang ada beberapa yang sudah kecil. Ya, dia itu kalau wudhu lama. Wah, kenapa tiba-tiba khusyuk anak ini? Gitu ya. Allahu a'lam. Mungkin saat kumur-kumur ditelan. Allahu a'lam. Gitu ya. Lama sekali kalau wudhu. Sekali. Itu puasanya kecil. Kenapa? Karena mengira tidak akan ada yang melihat. Sekali lagi, kalau ternyata ibadah puasa kita dalam kesendirian kita, kita lebih mudah untuk maksiat, puasa tapi curi-curi nelan air wudhu, gitu ya. Maka kita tak ubahnya anak kecil. Maka kita tak ubahnya orang-orang yang belum cakap menurut hukum, ya. Salah satu syarat melakukan perbuatan hukum itu adalah cakap bertindak. Cakap bertindak itu cukup umur,
Ya, kalau dalam ajaran agama balik, mumayyiz, sudah dibebankan antara kewajiban dan dosa. Sehingga goal dari puasa kita adalah jiwa-jiwa kita kuat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau jiwanya sudah tenang, sudah kuat, sudah tertata, sabar, qanaah, ridho, pandai bersyukur, fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan-golongan hamba-Ku. Fadkhuli fi wadkhuli jannati. Dan muaranya adalah kita dipertemukan oleh Allah di surga. Ada surga yang khusus untuk ahli puasa. Ya, sekali lagi, tadi saya feedback apa yang saya sampaikan di awal, saya ulangi lagi bahwa salah satu tanda ibadah kita diterima oleh Allah adalah kita ketagihan untuk melakukan ibadah itu. Maka mari kita jadikan introspeksi diri kita. Jangan-jangan setelah Ramadan ini berlalu, 11 bulan kemudian kita tidak pernah puasa lagi. Maka berarti Ramadan kita sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Jadi harus ada candu, harus ada edik. Bukan candu untuk main game, bukan candu untuk scroll Instagram. Tapi candu kita adalah candu ibadah. Kemarin 1 halaman, hari ini ingin nambah. Kemarin sholat tarawihnya 1 juz. Hari ini nambah 1 juz, 1 ayat. Nggak apa, yang penting nambah. Kenapa? Karena perbuatan kita dihitung itu adalah di akhir. Ya, bukan di awal. Orang lomba balapan lari itu bukan yang startnya paling awal yang juara, bukan, tapi yang finishnya pertama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada akhir ini. Dan bagaimana kita menyiapkan akhir mati yang husnul khatimah? Maka kita latih dengan hal-hal baik. Istiqomah jiwa kita tertata dengan sehingga puasa menguatkan jiwa bil makna adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan puasa. Kita menempa karakter kita, membentuk habit kita. Ya. Di buku The Power of Habit-nya Ustadz Felix Yao, ya, punya warna putih. Ya. Disebutkan bahwa Ustadz Felix itu alhamdulillah, biidznillah ya, kepada Allah, pernah selamat dari kecelakaan hebat di tol. Selain karena takdir Allah, dia bilang adalah karena terlatih untuk merespon hal-hal yang darurat. Gitu ya. Kalau nggak salah, yang depan ngirim mendadak atau seperti apa, Ustadz Felix menghindar. Sense of driving-nya itu berjalan. Ya, sensor atau apa ya, refleks saat beliau menyetir. Inilah kehidupan kita. Kalau sense of living kita, refleks kehidupan kita itu sudah mengarah ke hal-hal yang baik, mau teman di sampingnya mabuk, ya. Ini saya tadi baru selesai sahur dan yang ada yang muslim juga nggak puasa, baru selesai mabuk. Karena hari ini hari Ahad, libur, nggak ada kegiatan. Diceritakan nanti hiking, di sini hiking. Berarti gue enakan mendaki Gunung Bromo, mendaki kok salju tok, mendaki salju nanti siang diagendakan mendaki jam 12. Awan-awan, poso-poso gitu. Mendaki gitu ya. Sehingga sahur walaupun temannya mabuk, temannya ngerokok, temannya nggak puas, kalau hati-hati kita, jiwa-jiwa kita sudah puas. Ya kan? Sama seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, ditawari harta, tahta, wanita. Pilih Muhammad, asal kamu hentikan dakwahmu, nggak ada satupun yang dipilih. Rasulullah lebih memilih Allah, lebih memilih untuk istiqomah di jalannya. Allahu a'lam bishawab. Hadana minni wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Waalaikumsalam kalau ada warahmatullahi yang ingin wabarakatuh. ditanyakan, diskusi, mungkin sekitar 10 atau 15 menit ya. Kurang lebih ini sudah sejam. Silakan.
Saya mau bertanya Ustadz. Iya, silakan Mbak. Kok maskeran? Sakit? Enggak, nggak apa-apa Di Ustadz. sini, Pakai masker. di sini udah nggak ada yang maskeran. Saya kaget ya, nyampe AirPod itu di Ini pantat. masih pakai filter Ustadz. Sebentar Oh, Ustadz. iya, iya, iya. Silakan, silakan. Em, Tadi di awal kan Ustadz bercerita tentang teman Ustadz yang kuliah di luar negeri karena ini karena apa untuk bisa menjadi mengemban misi dakwah seperti itu ya Ustadz. Mungkin saya izin bertanya gitu kalau misalkan seperti kita ini gitu teman-teman yang ahwat gitu kalau misalkan mungkin ya masih sendiri gitu apakah lebih baik apa ya Ustadz kan karena mungkin banyak juga tantangan ketika di luar negeri itu mungkin ada beberapa juga yang mungkin itu mengkhawatirkan gitu apalagi kalau misalkan dalam dalam kita perjalanan jauh aja dianjurkan ahwat itu bersama dengan mahramnya gitu apalagi ini mungkin kita berkuliah dengan jangka waktu yang panjang tapi ada juga gitu keinginan untuk memperkenalkan gitu ke teman-teman yang mungkin belum tahu dengan Islam ini kayak gimana Islam terus hal-hal baik di Islam itu kayak gimana gitu Ustaz. Nah itu baiknya kayak gimana ya Ustaz? Apakah ya udah nggak maksudnya dari segi hukumnya atau iya dari segi hukumnya itu awat itu lebih baiknya kayak gimana gitu Ustaz untuk berkuliah di luar negeri sendiri. Ya, nah, syukron Mbak. Tadi yang qadarullah yang Anda jadikan contoh itu, yang kemarin banget baru cerita, yang bersangkutan adalah sejawat saya, dosen, dan akhwat. Gitu ya, akhwat. Tapi bedanya yang bersangkutan sudah berkeluarga, setahu saya sudah punya anak sepertinya, dan beliau berangkat sendiri. Berangkat sendiri. Kenapa? Karena setahu saya tidak ada yang beasiswa dalam negeri, baik itu LPDP maupun beasiswa 5.000 dokternya Kemenak, yang memberikan izin bagi PhD student itu untuk membawa keluarganya di tahun pertama. Gitu ya. Jadi seingat saya tidak ada. Nah, nanti silakan dicek kecuali beasiswa di luar ya. Saya nggak tahu juga kalau AS ya, DAAD, Stunet dan sebagainya mengizinkan. Itu untuk PhD. Bagaimana dengan S2? Malah S2 nggak mungkin boleh. Kenapa? S2 di Eropa rata-rata 10 bulan. S2 itu rata-rata 10 bulan. Ya, salah satu alumni kita, Farhan itu 10 bulan dari Edinburgh kemarin lulus, lulus selesai. Gitu ya. Maka gimana hukumnya? Allahu a'lam. Ya, saya hanya bisa menjawab Allahu a'lam. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu wajib bagi kita. Tapi bagaimana kemudian dengan mahram? Ya, ini bukan keadaan darurat juga. Makanya silahkan dipilih, ya, dipikirkan matang-matang apakah keluarga meridhoi ataukah menunggu sampai dapat suami dan suaminya dapat beasiswa juga. Sehingga memang nggak bareng, gitu kan? Nggak boleh berangkat bareng gitu. Tapi ternyata suaminya dapat LPDP juga, jadi berangkatnya sama mungkin beda sebulan gitu. Atau bahkan mungkin ya kita tidak pernah tahu takdir Allah gitu kan. Maka kita ikhtiarkan yang terbaik. Tapi kalau ternyata pertanyaannya adalah, lah kan belum boleh nyari jodoh. Nah, itu berarti silahkan disegerakan gitu ya. Nah, itu saya juga belum pernah sih kuliah bareng istri saya gitu kan. Tetapi percayalah gitu ya bahwa ikhtiar-ikhtiar kita itu adalah ikhtiar yang terbaik. Ikhtiar itu, doa itu seperti kita mengayuh sepeda. Mas dan Mbak tidak akan pernah tahu pada kayuhan keberapa kita akan nyampe. Ada nggak? Ya, Lance Armstrong, salah satu atlet sepeda terkenal dunia. Ya, nanti silakan dicek ya. Bukan Neil Armstrong. Kalau Neil Armstrong astronot. Ya, ini Lance Armstrong. Dia nggak akan tahu pada kayuhan keberapa dia akan jadi juara. Sama dengan ikhtiar-ikhtiar kita. Kita nggak akan tahu nih. Jangan-jangan jodoh kita orang luar. Ada teman saya dan istri itu, ya kemarin coba kita kontak, dia rencana S2 di Turki. Qadarullah kalau nggak salah sampai sekarang dia nggak jadi kuliah. Jadinya apa? Dapat jodoh orang Turki. Bayangkan coba. Nyampe sana bukan kuliah, malah nikah sama orang Turki. Balik, orang Wagir kalau nggak salah. Di Malang. Waktu itu saya coba tanya kan, nanti insya Allah minggu depan saya baliknya layover di Turki kurang lebih 9 sampai 10 jam di Istanbul. Pengennya saya kontak gitu ya. Syukur-syukur di rumahnya silaturahim, disuguhi teh atau apa gitu kan, misalkan.
Ternyata di Indonesia sudah kuliah belum? Insya Allah. Ya, kita nggak tahu ikhtiar kita, gitu ya. Jadi silahkan dimaksimalkan untuk terkait ini lebih baik nikah dulu atau dibarengi mahram atau enggak. Yang jelas tahu saya nggak ada yang boleh bareng kecuali sama-sama dapat beasiswa, sama-sama dapat LPDP misalkan. Tujuannya sama atau ya sama-sama di UK Ustaz, saya di King's College, suami rencananya di Edinburgh. Silakan. Ya kan? Kita berangkat bareng Ustaz. Nah, silakan karena misinya beda-beda gitu. Tetapi kalau di luar itu setahu saya nggak boleh. Gitu ya. Nah, ya, dan kemarin yang cerita adalah Akhwa dan alhamdulillah ya istiqomah. Gitu. Di 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 UK ya, di Belfast. Queen University of Belfast. Nah, jurusan farmasi kalau saya tidak salah. Allahu a'lam bishawab. Nanti silakan dicari ijtihad yang lain dari asatidz ustaz-ustaz kita. Gitu ya, Mbak. Monggo kalau ada yang lain silakan. Syukran Ustaz. Oke, Afwan. Silakan. Ada lagi? Saya Ustadz izin bertanya Ustadz. Iya, Mbak. Silakan, Mbak. Monggo. Iya, ini tentang gibah sih Ustadz. Nah, Oke. jadi kan, nggak Ustadz. Nah, jadi bulan Ramadan ini kan sebagai bulan latihan kita ya Ustadz. Khususnya mungkin salah satunya adalah gibah gitu, membicarakan ya orang lain dan lain sebagainya. Nah, tapi godaannya ini kan cukup besar ya Ustadz ya di gibah ini. Kalau misalnya puasa menahan lapar dan haus ya kita bisa mengendalikan diri sendiri gitu. Kalau gibah ini kan ada faktor eksternalnya juga gitu Ustadz. Mungkin teman ngajak ngobrolin si inilah dan lain sebagainya gitu. Dan kadang selalu apa ya sebagai tamengnya itu biar jatuhnya nggak gibah adalah oh ini buat pelajaran kok kayak gitu kan Ustadz. Nah, jadi menurut Ustadz itu seperti apa gitu Ustadz? Dan supaya bukan cuma di bulan Ramadan ini aja mungkin kita bisa mengamalkan gitu, tapi setelah keluar dari Ramadan kita juga istiqomah untuk yaitu tadi menghindarkan diri dari ghibah Ustaz. Iya. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Ini sekaligus untuk pelajaran bagi saya sendiri gitu ya. Cara terbaik untuk menghindari ghibah adalah pertama memilih circle yang baik. Karena saya juga menyadari bahwa ghibah itu adalah bagian dari apa ya? Muamalah yang tidak bersifat tunggal. Artinya ada faktor orang lain. Maka ketika circle kita bukan orang-orang yang paham bahwa ghibah itu dilarang, ya itu tadi bahasannya banyak, gitu ya. Nah ini kan kita diskusi. Nah ini kan kita tidak sedang membahas kejelekan orang lain. Oh di Al-Quran boleh kok. Buktinya apa? Ada Quran surat Allah. Allah kan berarti ghibah Abu Lahab. Iya kan? Tabat siada abi lahabi watab. Wah, di Al-Quran aja ada kok. Ya kan? Allah juga ghibah itu Fir'aun. Gimana? Gitu kan? Ada yang sampai level seperti itu. Maka daripada kita memperdebatkan hal-hal itu, kita pilih circle kita circle yang baik. Ya, oke clear. Kita nggak punya circle yang baik, Ustaz. Kita, aduh, teman saya sudah terlanjur rusak semua ini. Gimana? Gimana? Hai, adik, gitu ya. Gimana? Kita nggak punya circle-circle yang baik. Gimana? Maka kitalah yang menjauh dari circle-circle kita itu. Udah kita selesaikan. Gak usah. Iya, gak usah temenan dulu sama teman-teman kita itu selama bulan Ramadan setidaknya. Ya, saya doakan semoga kita semua nanti insya Allah kalau Allah masih berikan umur panjang tahun depan bisa umroh di bulan Ramadan. Biar 1 bulan full itu ya kita di tanah haram, di Mekah atau Madinah, di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, sehingga kita nggak tergoda untuk kebacut kalau masih di Masjid Nabawi masih rasan-rasan, gitu ya. Ya, jadi sering-sering. Makanya enak sekali sebenarnya iktikaf itu. Makanya pelajaran dari Gua Hira itu Rasulullah itu kan ibadah. Menjauh dari hiruk pikuk kota Mekah. Iya kan? Menjauh. Kenapa? Kalau di kota Mekah masih melihat kemaksiatan, kezaliman, diajak riba, gitu kan? Ya. Jadi ayo bareng-bareng. Ya, pertama pilih circle, kedua menjauh dari circle. Gitu ya. Jadi sendirian. Sendirian. Gitu kan? Kenapa? Kita harus ingat bahwa nanti di yaumul qiyamah, di yaumul hisab,
di yaumul mizan, kita itu tidak dibarengi orang lain, tidak dibarengi orang tua, istri kita, anak kita, saudara. Sendirian kita bertanggungjawabkan. Ya, sehingga kalau kita tahu ada circle yang toksik, kecanduan ghibah, dan tidak bisa diobati, akut ini, yang kena mentalnya ini udah, misalkan ya. Nah, kita keluar. Kita menjauh sementara selama bulan Ramadan. Kita yang lebih tahu mudarat dan manfaatnya, kita yang lebih tahu. Ya, ya. Jadi misalkan ya, setiap malam itu setelah sesi, di sini tuh party teman-teman. Party, minum whisky, minum minuman keras, bahkan minuman keras di sini itu dijajarkan. Jadi kalau di Indonesia misalkan ada booth refrigerator ya, apa? Lemari es. Lemari es itu kan isinya mungkin soda, susu. Di sini enggak. 5 layer itu isinya apa? Alkohol, minuman keras. Saya hampir ngambil satu, begitu lihat 0,5% alkohol. Alkohol. Dan yang paling bawah nggak kelihatan nih, itu jus. Gimana coba? Jus di sini yang paling nggak kelihatan. Dan jus itu satu liter itu di sini 4 euro. 1 euronya itu 16,5 atau 17.000. 1 liter ya. Di Indonesia mungkin Buah Vita. Ya. Mohon maaf, saya tidak sedang di endorse. Atau ya merek-merek jus itu paling 10.000, 15.000. Apalagi kalau kita beli jus-jus yang dibikin biasa itu 5.000 ada. Ya. Di sini 1 liter 4 euro. Berapa harga minuman keras? 1 botol itu ada yang 10.000. 1 euro. Ada yang 1,5 euro. Bayangkan. Apakah saya kemudian harus bergabung dengan circle mereka agar bisa dianggap dan masuk ke sini? Enggak. Ya saya pergi gitu aja. Ya, di sini bukan ghibah, tapi itu party. Jadi setelah salat tarawih biasanya atau setelah isaan gitu, mereka party. Maksudnya isaannya saya yang isaan. Mereka muslim tapi ada salat. Ya, party. Party sampai subuh. Jam-jam segini tenang sekali. Tidur. Nanti bangun jam 9, jam 11. Kita tinggal. Ya, jadi pilihannya kita pilih circle yang baik. Kalau circle yang udah nggak baik kita tinggal. Nggak apa-apa. Jangan minder untuk dikatakan sok alim loh. Nggak apa-apa, mending sok alim daripada sok najis. Saya selalu sampaikan, sudah najis sok lagi. Nggak ada anjing yang pede karena dia najis. Gue najis nih. Apa lo? Nggak ada kan? Ya kan, nggak apa-apa. Mending dibilang sok alim daripada sok najis. Sudah najis sok lagi. Ya kan? Nggak apa-apa. Tutup telinga rapat-rapat dari teriakan, cacian orang terkait diri kita. Selama kita anggap baik, go ahead. Lakukan. Gitu ya, Mbak. Allah alam bisawab. Silakan satu pertanyaan lagi. Ngantuk saya ternyata ya. Mungkin terakhir Ustaz dari saya mungkin ya. Iya, silakan. Oke, terima kasih Ustaz untuk materinya dan sharing-sharingnya. Tadi saya tertarik juga mengenai segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya Ustaz ya. Dan memang kalau misalkan kaidahnya itu makanan, itu kan kita bisa mengukur ya Ustaz. Mengukurnya itu kita kekenyangan atau istilahnya komposisinya itu terlalu banyak gitu ya. Apakah ini juga relate dengan kondisi ataupun secara ibadah itu ada komposisi berlebihan apa enggak, Tat? Maksudnya dalam satu hari kan itu kita nggak tahu, Tat. Maksudnya yang tahu berlebihan atau enggak suatu ibadah itu berarti apakah indikatornya dari kita sendiri atau sebenarnya Rasulullah itu ada takarannya gitu, Tat. Apakah berlebihan itu suatu ibadah? Karena di Ramadan ini kadang kita ya secara mungkin banyak pembina yang bilang yang penting tuh kualitasnya dan juga konsistennya. Tapi berisi kan itu juga perlu banyak. Nah, itu mungkin bagaimana untuk mengukur agar mungkin work life balance tadi ya, agar seimbang, tidak berlebihan untuk yang suatu hal misal makanannya atau mungkin tadi ibadahnya, mungkin konteksnya ibadah, Ustaz. Terima kasih. Iya, saya belum pernah tahu ya, di era modern ini ada orang yang kemudian sampai seperti Rasulullah berlebihannya dalam tanda kutip soal ibadah, ya. Rasulullah itu sampai kakinya bengkak. Adakah di antara kita yang kemudian sholat tarawih atau sholat malam sampai kakinya bengkak? Dan itu istrinya Rasulullah tanya, Aisyah itu tanya, Aisyah radhiyallahu anha itu tanya, ya Rasulullah, engkau ini maksum, engkau ini terjaga, engkau ini tidak akan terliput dari dosa, engkau sudah diampuni. Tapi kenapa engkau ibadah sampai kakimu bengkak sholat ini? Apa jawaban Rasulullah? Hai Aisyah, apakah aku tidak boleh membalas
apa yang sudah Allah berikan kepadaku. Ini adalah wujud syukurku. Jadi Rasulullah ibadah itu bukan karena Rasulullah takut masuk neraka atau ingin masuk surga, tapi wujud syukur dan kakinya bengkak. Ada enggak kemudian? Cek. Gus, Ustadz, Kiai, Haji, Habaib, Al-Mukarram, Syekh, ya semua gelar-gelar keagamaan di dunia modern ini. Yang kemudian Gus, Syekh, Habaib itu ke dokter, ke IGD, ya. Kemudian apa gejalanya? Ini kakinya bengkak, filariasis. Seperti filariasis. Filariasis itu cacing apa? Kaki gajah ya, kaki gajah. Besar. Ya, tapi bukan karena ibadah. Kenapa? Karena ini pingsan, mimisan. Karena apa? Ini kelamaan sholatnya. Nggak ada kan sampai sekarang kan? Nggak ada. Saya belum pernah baca cerita tentang itu. Nanti mungkin bisa di cross check sama istri saya kalau di klinik menemukan ada orang yang misalkan sampai sakit, sampai kakinya bengkak seperti itu gitu kan. Ya, pertama tidak ada orang yang seperti itu sekarang. Jadi menurut saya tidak ada orang yang hulu dalam beribadah. Hulu itu berlebih-lebih. Walaupun kaidahnya adalah khairul umuri awsatu. Kedua, kakinya bengkak, kaki bengkaknya Rasulullah itu tidak kemudian membuat hak-hak atau muamalah Rasulullah di siang harinya itu hilang. Jadi mentang-mentang sampai kakinya bengkak, sholat, kemudian membaca beberapa juz, misalkan dari jam 12 kan ada ya. Kalau saya tidak salah di Magetan, sholat tarawih tercepat itu kan di Blitar, ya, udah nahu itu kalau nggak salah. Sholat yang paling lama itu di Magetan, dari jam 7 sampai jam 3, sampai sahur, karena 30 juz. Nah, setahu saya Magetan itu di Terbo. Saya pernah ke Magetan itu, kalau nggak salah teman-teman jamaah tabligh. Ya, tapi mereka nggak ada tuh sampai pingsan paginya gitu. Ya, kalau ternyata dia sholat sampai jam 3 dilanjutkan dengan subuh, kemudian jam 6 ada tamu dia menolak karena tidur, nah ini berlebihan, nggak boleh. Rasulullah nggak seperti itu. Rasulullah sholat kakinya bengkak, tapi pagi masih jualan, masih menemui umatnya. In case berarti nggak tidur lagi. Kalau kita kan, ya saya setelah sesi ini bisa jadi tidur, teman saya sudah tidur. Ya, di situ sudah tidur, hening sekali ini pagi ini. Nggak ada matahari sampai 2-3 jam ke depan. Ya, adapun terang, nanti hujan salju lagi di sini. Gitu ya. Jadi yang pertama, tidak ada yang sampai seperti Rasulullah kakinya. Menurut saya nggak berlebihan, nggak ada yang berlebihan. Kedua, tidak ada hak-hak sesamanya yang didolimi. Gitu ya. Kalau ada yang didolimi, berarti itu belum berlebihan. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita yang lebih tahu terhadap diri kita, gitu ya, Jadi klausul kita boleh berbuka itu tergantung diri kita, gitu ya. Jadi tidak sampai kemudian kita memaksakan diri puasa jam 5 tiba-tiba pingsan karena nggak kuat saking beratnya misalnya. Dia harusnya sebelum jam 5 sebelum dia pingsan dia sudah membatalkan diri. Ya, kita yang lebih tahu, gitu ya. Sehingga dengan 3 hal ini setidaknya kita tidak terjebak dalam euforia ibadah. Ibadah itu bukan euforia. Makanya tadi di awal saya highlight bahwa bukan yang banyak, tetapi yang berkualitas. Bukan pada kuantitasnya. It's okay. Ya, kalau kita mau. Percuma juga kalau banyak nih. Wah, tapi untuk dibanding-banding, aduh kamu, saya lo sudah 15 juz misalnya. Ini kan tanggal 11 ya, sudah 11 wajar lah 15. Aku lo 15 juz. Gitu. Malah terjebak pada riya, ujub dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Cukup saya rasa, insya Allah sesi sharing kita pada pagi hari ini. Semoga insya Allah Allah berikan kita umur panjang, Allah berikan kita keberkahan dalam setiap umur kita. Mari kita akhiri dengan sedikit menundukkan hati kita ya sejenak, meluruskan sudut pandang kita, cara beribadah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.